Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya yang cantik, yang gagah. Pasti pagi ini anak ibu sudah mandi. Ya, sekarang ibu tanya, siapa yang pagi tadi sholat subuh? Pasti anak ibu di sana sudah sholat subuh semuanya. Ibu yakin anak ibu pasti rajin sholatnya. Pagi tadi habis bangun, siapa yang telah membantu orang tua? Kewajiban kita di rumah adalah membantu orang tua kita. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan dalam bekerja. Andaikan bunda menyuruh kita untuk mengambilkan air minum 1 gelas, anak ibu jangan malas, jangan banyak alasan ini itunya. Anak ibu harus rajin membantu orang tua, karena kita ini tidak boleh malas. Misalnya bunda minta tolong beliin garam ke warung, anak ibu harus mau. Jangan alasan, kadang kan banyak anak ibu itu, malas bunda, saya lagi nonton, saya lagi main handphone. Itu tidak boleh. Jadi anak ibu tuh harus rajin membantu orang tua. Pasti anak ibu semuanya rajin membantu orang tuanya. Kita tidak boleh melawan orang tua kita. Oke, kemarin kita belajar tentang pengalaman sila Pancasila. Sekarang kita akan membahas pelajaran sila pertama Pancasila. Siapakah yang tahu bunyi sila pertama Pancasila? Pasti anak ibu semuanya tahu di sana. Tuh, pasti betul jawaban ibu ya. Sila pertama Pancasila bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa anak ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu pasti kita berhubungan sama Tuhan. Berhubungan sama Tuhan, namanya aja adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapakah yang tahu contoh dari sila pertama Pancasila ini? Ayo, siapa yang tahu? Pasti anak ibu tahu. Salah satunya apa? Kita harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Harus yakin kita adanya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin itu adanya Tuhan yang Maha Esa. Apalagi contohnya yang lain, Ibu? Siapa yang tahu contohnya lagi? Pasti tahu. Yang kedua misalnya menghormati agama orang lain. Jadi kita harus menghormati agama orang lain. Kita tidak boleh cemeh sama agama orang. Misalnya orang ini beribadahnya di gereja, kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh mencemoohkan agama orang lain. Kalau kita tidak mencemoohkan, menjaga hubungan dengan orang lain, berarti kita sudah menghormati agama orang lain tersebut. Sekarang anak ibu baru masih tingkatan SD. Kita di sini madrasah ibtidaiyah. Nanti anak ibu besar, anak ibu pasti akan sampai ke jenjang kesekolah tinggi. Misalnya anak ibu nanti sekolahnya perguruan tinggi, udah kuliah. Pasti anak ibu akan menemukan agama yang berbeda. Waktu dulu ibu sekolah, waktu sekolah SMA itu agamanya berbeda-beda. Ada yang agamanya Kristen, ada agamanya Konghucu, ada teman-teman ibu yang berbeda agamanya. Jadi kita itu tidak boleh saling membedakannya. Kita harus menghormati agama orang lain. Contoh yang ketiga apa, Nah Ibu? Tidak mengganggu peribadah orang lain yang berbeda agama. Ya, itu yang Bu sebutkan tadi. Misalnya teman kita namanya adalah Anto, misalnya ini Anto namanya, dia beribadah misalnya ke gereja. Kita tidak boleh mengganggu dia beribadah. Begitu juga dengan mereka, kita pergi ke masjid, berarti kita tidak boleh diganggu oleh agama lain. Berarti kita harus saling menjaga hubungan. Yang keempat misalnya menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Jadi kita harus menjaga hubungan di lingkungan kita, masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan kita. Kita ini kan banyak berbeda. Misalnya anak ibu yang
Misalnya anak ibu Intan, Intan lain pula sifatnya itu. Misalnya Abdul, Abdul lain pula itu. Jadi kalau kita berbeda, kita kan jelas berbeda sifat kita. Jadi kita harus tetap menjaga kerukunan gitu. Misalnya Deksi, ya Deksi lain pula sifatnya seperti ini. Sedangkan Habib seperti ini, sedangkan Meika seperti ini. Jadi kita berbeda. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Apalagi agamanya berbeda. Begitu juga misalnya contoh yang kelima itu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Misalnya agama kita adalah Islam. Jadi perintah agama kita harus sholat. Seperti itu, kita harus mengaji, berpuasa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan agama lain. Ngerti kah anak ibu? Itulah contoh dari sila pertama Pancasila. Apa bunyinya tadi Deksi? Deksi pasti tahu. Apa bunyinya Mahira? Mahira pasti tahu. Yaitu bunyi apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke anak ibu, kalau anak ibu belum mengerti lagi, boleh anak ibu tanya kepada bunda dan ayah yang ada di dekat anak ibu atau kakak, boleh juga ya, atau saudara kita yang lainnya. Oke anak ibu, semoga anak ibu hari ini mengerti tentang bunyi sila pertama Pancasila. Kerjakan tugas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.